Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Husain Nurifan, NIM 2018-567, akan menjelaskan tentang hukum kepailitan. Yang pertama yaitu mengenai kepailitan ini telah ada sejak masa lampau, di mana para kreditur menggunakan pailit untuk mengancam debitur agar segera melunasi suatu utangnya. Nah, semakin pesatnya perkembangan ekonomi juga menimbulkan semakin banyaknya permasalahan hutang di masyarakat ataupun masyarakat seluruh dunia ataupun juga di Indonesia. Dan yang pertama akan menjelaskan tentang pengertian kepailitan, yaitu pengertian dari pailit yaitu keadaan di mana seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan bangkrut dan yang aktifannya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar utang-utangnya. Sedangkan kepailitan ini menurut UU Kepailitan diartikan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas bagaimana diatur oleh undang-undang itu sendiri. Itu penjelasan tentang pengertian pailit dan juga kepailitan. Dan yang kedua yaitu syarat-syarat kepailitan yang menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ataupun bisa disebut UU Kepailitan. Syarat-syarat yuridis agar suatu perusahaan dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut, yaitu adanya utang, minimal satu dari utang sudah jatuh tempo dan minimal satu dari utang dapat ditagih, adanya debitor, adanya kreditor, dan kreditor itu lebih dari satu. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan niaga, dan permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak berwenang yang ada di Undang-Undang Kepailitan. Dan syarat-syarat yuridis lainnya yaitu apabila syarat-syarat terpenuhi, hakim menyatakan pailit, bukan dapat menyatakan pailit. Nah, yang dimaksud dari semua syarat-syarat tadi yang saya sebutkan, bila mana suatu perusahaan dapat dikatakan pailit yaitu jika suatu perusahaan memenuhi syarat-syarat yuridis kepailitan itu tadi. Syarat-syarat tersebut menurut pasal 2 UU Kepailitan meliputi adanya debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan itu. Kreditor dalam hal ini adalah hal yang baik konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. Sedangkan utang yang telah jatuh waktu berarti kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihan sesuai perjanjian, ataupun karena putusan pengadilan. Dan selanjutnya ada asas-asas kepailitan ini. Yang pertama, asas keseimbangan. Yang dimaksud asas keseimbangan ini, undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan. Di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Di lain pihak juga terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beretikat baik. Yang selanjutnya ada asas kelangsungan usaha. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan. Dan yang ketiga, asas keadilan.
Dalam kepailitan, asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya bersewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Itu asas-asas tentang kepailitan. Dan tujuan dari hukum kepailitan ini yaitu merupakan pada dasarnya juga peraturan tentang kepailitan memiliki maksud dan tujuan untuk menghindari terjadinya perebutan atas harta kekayaan debitor yang dilakukan oleh para kreditornya. Apabila seorang debitur hanya memiliki seorang kreditor dan debitur tidak membayar utangnya, maka kreditor dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan untuk mendapatkan pelunasan utangnya. Namun apabila debitur memiliki banyak kreditor dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditor, maka para kreditor akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan atas hutangnya terlebih dahulu. Guna menghindari terjadinya hal tersebut, maka itu memerlukan pasal 1031, 53 dan 1032 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dan agar dapat dilakukan eksekusi dan membagi harta debitur atau pelunasan utangnya kepada para kreditor secara adil dan seimbang. Itu tujuannya. Dan yang selanjutnya yaitu ada berakhirnya sengketa kepailitan dapat berakhir dengan beberapa macam cara sebagaimana yang diatur dalam UU KPKPU, yaitu yang pertama, kepailitan dicabut karena harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 UU KPKPU. Yang kedua, perdamaian disahkan atau perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diatur dalam pasal 166 ayat 1 UU KPKPU. Yang ketiga itu setelah insolven dan pembagian yang dimaksudkan dalam pasal 202 ayat 1 UU KPKPU. Dan yang keempat itu putusan pailit dibatalkan pada tingkat kasasi atau pada peninjauan kembali. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.